Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, salam pengadaan. Sambil nunggu ibunya anak-anak nih, sama anak-anak pada mandi mau jalan-jalan keluar beli sesuatu ya, weekend lah ya. Kemarin belum jalan-jalan, terus sekarang nih mau jalan-jalannya ya sama keluarga. Menunggu ini apa? Pengen ya sharing-sharing aja lah, sharing-sharing terkait pengadaan, khususnya terkait prinsip dan etika pengadaan ini ya, biar sama nih frekuensinya ya, biar sama frekuensinya. Jadi pertama masalah prinsip pengadaan ya, nanti juga kita bahas sedikit ke pemilihan penyedia, terutama kata ada 7 ya, EE, TT, BA. Nah ini saya meluruskan ya, menyamakan frekuensi ya. Jadi pertama efisien efektif. Efisien efektif ini lebih buat internal sebetulnya ya, banyaknya eksternal. Tapi ya masyarakat umum juga bisa menilai bagaimana efisiensi dan efektivitas dari pengadaan yang dilakukan. Efisien itu lebih ke ya bahasa umumnya mungkin berhemat lah ya. Jadi memaksimalkan sumber daya yang ada untuk hasil yang optimal lah ya. Bagaimana sumber daya yang minimal ya untuk hasil yang optimal, itu efisien. Efektif lebih ke tepat ya, tepat hasil, tepat guna sesuai kebutuhan ya, tepat, jadi agar pengadaannya sesuai kebutuhan ya. Nanti dulu atau yang bertanya-bertanya nanti dulu nih, kita selesaikan dulu ya. Nah itu efektif efisien ya. Nah kemudian ada EE, TT, BA, TT. Nah ini TT ini ada terbuka dan transparan ya. Terbuka dan transparan ini harus bisa dibedakan juga ya, Jadi kalau terbuka itu bahasa Sundanya itu no boundaries to entry ya. Jadi tidak ada halangan untuk masuk ke pasar ya. Jadi tidak ada boundaries to entry, tidak ada halangan ke pasar. Jadi semua pelaku usaha dapat masuk ke dalam pengadaan kita tanpa ada persyaratan-persyaratan yang diskriminatif, persyaratan tertentu, sehingga bisa siapapun bisa masuk ya selama memenuhi persyaratan. Dan itu terbuka ya, ya. Jadi jangan mempersyaratkan punya rekening BJB misalkan ya, atau punya keanggotaan asosiasi tertentu. Nah itu berarti tidak terbuka kalau mempersyaratkan yang seperti itu. Tidak semua bisa masuk nanti pelaku usaha. Nah itu terbuka ya. Jadi ini tolong bedakan ya, terbuka itu bukan berarti bisa dilihat. Nah kalau bisa dilihat transparan. Kalau bisa dilihat prosesnya oleh masyarakat transparansi ya. Nah salah satu aplikasi transparansi itu sudah diumumkan di Sirup, Sistem Pengadaan. Kemudian juga bisa dilihat prosesnya di SPSE ya. Nah, tapi nanti ada pertanyaan, kalau katalog nggak bisa dilihat, ya nanti itu kita bahas ya. Dalam artian metode pemilihan ada beberapa. Dan memang beberapa film itu ada ya tanda kutip suka ada komentar itu KKN atau apalah gitu kan, bisa seenaknya. Ya memang penunjukan langsung itu mengundang bersaing nggak bisa. Penunjukan langsung itu dibenturkan dengan kompetisi yang nggak bisa gitu kan, karena memang penunjukan langsung non kompetisi, termasuk ya penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan katalog juga, purchasing lewat katalog juga itu persaingannya turun seperti itu ya. Jadi nggak bisa betul-betul. Nah kembali ke laptop, kembali ke prinsip pengadaan ya. Prinsip pengadaan tadi kan tolong bedakan antara terbuka dengan transparan. Kalau transparan itu no boundaries to entry. Nah itu sudah dari sisi aturan udah banyak gitu ya, bukan banyak lagi, udah ketat lah. Tidak boleh nambah persyaratan. Nah itu kan kalau nambah persyaratan itu lain lagi, itu bahasanya etika ya, nanti satu-satu. Jadi tolong nih biar satu frekuensi ya kalau kita ngebahas itu ya. Jadi biar kemana-mana ya. Itu etika, itu pelanggaran etika yang pemborosan, penyalahgunaan wewenang ya, nanti kita bahas juga. Nah ini kembali ke laptop ya, transparan, terbuka tadi no boundaries to entry. Transparan berarti bisa dilihat, dokumen bisa di-download. Bahkan sekarang SE yang berapa tuh 89 itu kertas kerja Pokja harus di-upload itu, kertas kerja itu udah bukan transparan lagi itu, kalau istilah saya mah dibugilin itu Pokja itu. Dibugilin ada istilah rahasia dapur itu ya. Pokja kertas kerjanya harus diupload, udah itu kan, apalagi gitu ya, transparan itu ya. Terus ETT BAA bersaing, nah ini bersaing ada kompetisi.
Ya tender bersaing, tapi ya tidak semuanya juga bersaing karena ada beberapa tata cara pemilihan yang memang non kompetisi, bukan non kompetisi ya, kompetisi menurun lah ya. Dari purchasing mulai katalog elektronik, pengadaan langsung, penunjukan langsung, itu semuanya juga mengundang satu, memilih satu ya. Ya tetap itu tapi nanti persaingannya ya, tapi kan semuanya nanti kita bicara ya masalah pemilihan penyedia. Masing-masing pemilihan penyedia tuh ada aturan mainnya, dalam artian ya contoh ekstrimnya lah, kita itu contoh asosiasi ya, kita mau keluar itu kan bisa menggunakan beragam mode transportasi lah gitu kan. Bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa pakai transportasi umum. Ya masing-masing kan ada kapannya kita harus menggunakan itu. Untuk e-purchasing kapan digunakannya? Ya kalau barangnya sudah ada dalam katalog elektronik, bisa mempercepat, bisa mempermudah. Tapi nggak ada persaingan, emang nggak ada persaingan. Nah, tapi bagaimana masalah harganya? Nanti negosiasi, ada mini kompetisi, gitu kan, seperti itu. Karena persaingannya sudah dipindahkan ke pasar. Nah itu, pasarnya yang bersaing, gitu kan, ya, seperti itu. Ya, makasih sama-sama ya. Gitu, jadi nggak ada persaingan sudah dipindahkan ke pasar. Nanti harganya bagaimana? Ada negosiasi, ada mini kompetisi juga, persaingan juga itu. Pengadaan langsung bagaimana? Ya pengadaan langsung sama juga, itu persaingannya pasti turun, mengundang satu. Yaitu untuk pekerja bagiannya kecil, makanya pengadaan langsung nggak boleh besar-besar. Sekarang konstruksi kan sampai 400. Oke, jadi bahas pemilihan pekerjaan. Nanti dulu beresin dulu prinsip. Jadi bersaing itu ada kompetisi. Tapi ya tidak bisa semua itu harus bersaing ya. Kadang juga kita butuh cepat, ya berarti ya persaingannya turun gitu kan. Tapi kan harga tetap dijaga. Terus nanti bagaimana milih KKN segala macam, itu etika harus dijaga, tetap. Jadi ibaratnya gini, kalau kita jalan ke depan sedikit, ya jalan kaki mau keluar gitu kan, ngapain pakai mobil gitu kan. Nah seperti itu. Terus agak-agak jauh, misalkan saya mau olahraga ke Sipor, ke IPB, ya naik sepeda gitu kan. Karena kalau jalan kaki kan jadi masing-masing ada ininya, ada fungsinya gitu kan. Seperti itu. Nah ini balik lagi ke pemilihan. Nah, soalnya suka dibentur-benturkan gitu ya, dan kurang frekuensinya tuh nggak pas gitu ya, konteksnya nggak pas gitu ya, nggak pas. Nanti kita bahas masalah pemilihan penyedia dan korupsi lah dan pelanggaran etika. Ini kita prinsipnya dulu ya. Jadi juga kalau kita bicara prinsip harus pas dulu, frekuensinya sama nih. Nah, kembali ke tadi baru sampai ke bersaing ya, bersaing itu ada kompetisi. Namun tolong masing-masing metode pemilihan tentunya level kompetisinya berbeda. Ya kalau kita butuh kompetisi ya tender gitu kan. Nah, silahkan. Oke, terus BEE efektif efisien, terbuka transparan, B bersaing adil. Nah, adil ya harus menyamakan memperlakukan sama ya ke semua peserta pemilihan ya. Memperlakukan sama ke semua pelaku usaha, ke peserta pemilihan. Jadi tidak diskriminatif ya, tidak memperlakukan sama. Adil itu bukan proporsional, bukan seperti ke anak kita. Saya kan anak 4 tuh, SD, SMP, SMA, kuliah ya. Berarti yang kuliah 100.000, yang SMA 70.000, yang SMA, nah, bukan begitu, bukan proporsional, tapi sama ya seperti itu. Karena ya prinsip di situ adil itu sama, karena ya tadi semua peserta, semua pelaku usaha ya diperlakukan sama-sama akan ikut tender, persyaratannya sama seperti itu. Itu adil, jadi memperlakukan sama ya. BAA setelah yang akuntabel. Nah, akuntabel ya mungkin lebih ke internal juga ya. Itu dicatatkan ya. Kalau saya sekarang berusaha untuk membuat kronologis ya. Berusaha untuk membuat kronologis dalam setiap langkah dalam pengadaan ya. Apalagi sekarang ya mohon doanya juga kepada teman-teman nih. Saya lagi megang paket-paket BGN ya, OIKN itu. Yang saya berusaha membuat kronologisnya tuh di setiap langkah tuh. Jadi biar ya nudi balik ya kalau ada masalah ya nudi balik ya, doakan mudah-mudahan ya. Jadi setiap ada langkah misalkan pengumuman ataupun pokja kan mulai dari review DPP. Nah, bikin langsung kronologis tanggal sekian melakukan review DPP, diterima DPP tanggal sekian, direview tanggal sekian. Hasilnya ini, notulensinya ini langsung gitu kan dibikin kronologis. Terus diserahkan lagi ke PPK, DPP-nya reviewnya tanggal sekian. Terus PPK membalas dengan spek revisi tanggal sekian, terus dibikin kronologisnya.
Bikin kronologis ya. Ya no dibalik ya, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Tapi kalaupun ada masalah kita sudah siap kronologisnya, nggak ada istilah lupa-lupa gitu kan. Jadi terlihat akuntabel seperti itu. Ya bukan terlihat ya, memang kita akuntabel ya. Jadi tercatat, dapat ditanggungjawabkan. Terus kemudian didampingi oleh advisor juga ya, agar ya apa ya, kadang kan kita dalam melakukan pemilihan penyedia dalam pengadaan itu kadang diburu-buru waktu kan, harus cepat. Nah itu kadang ketelitian ada yang miss ya, dibantu dengan perbit advisor. Nah itu terkait prinsip pengadaan ya teman-teman semuanya ya. Jadi tolong ketika ya ngasih komentar ataupun berdiskusi ya bisa pas ya, ini yang dimaksud apa nih ya. Nah kemudian satu lagi ada etika ya, ada etika. Nah ini juga kalau bahas korupsi ya, bahas korupsi, KKN, apalah segala macam ya, yang kita tahu sekarang korupsi katanya sekarang udah menjadi nomor 1 malah korupsi pengadaan itu ya, bukan nomor 2 lagi ya. Dulu nomor 2, nomor 1-nya suapnya dalam pengadaan juga ya, kene-kene keher cenah cek bahasa Sunda namanya. Sekarang bahkan katanya udah nomor 1 sekarang kan pengadaan itu, yang nomor 2 suapnya juga dalam pengadaan. Ya bolak-balik dekok lah kalau bahasa Jermannya malah gitu. Ya tapi ya apa sih yang menjadi masalah gitu kan? Kronologisnya buat apa kayak apa terserah, bisa pakai apa Word di link kan nanti ke Google Drive, silakan lah, bebas lah gitu, malah bebas. Intinya bikin tanggal seperti itu. Lanjut dulu ya. Nah jadi apa jadi lupa kan tuh apa bahasa persen. Oh nanti apa etika ya. Nah korupsi ya. Sekarang kan banyak korupsi pengadaan segala macam. Ya itu sudah menjadi ini ya, sudah menjadi masalah nasional sebetulnya korupsi itu ya. Kita negara muslim tertinggi tapi negara tertinggi korupsinya. Ya itu kembali ke masing-masing lah. Kalau saya pribadi ya, masalah ini secara pribadi dulu ya, bukan secara aturan pengadaan ataupun ini ya. Ini kita banyak masalah korupsi itu karena kurang kesadaran ya, kurang berkesadaran. Kita tuh ya sebetulnya masalah ini secara mendasar ya. Masalah manusia itu kan sebetulnya dari ego ya, dari nafsu lah gitu ya. Nah kita tuh ya banyaknya terlalu mengedepankan ego, mengedepankan nafsu. Kan semua masalah manusia tuh dari nafsu kan, dari ego kan, seperti itu kan. Nah harusnya ya kalau berkesadaran, konsistensi itu ya jiwa kita harus yang menjadi raja kan. Ya ketika ada masalah-masalah kita dihina, kita dicaci, kita sedih, gembira, bahagia, semuanya ya itu kan hanya rasa yang ini adalah jiwa. Nanti pikiran juga kan diarahkan oleh jiwa. Nah, menurut saya itu jadi banyak orang itu ya yang jiwanya terlalu mengikuti nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk mencari uang, nafsu untuk menjadi kaya, nafsu untuk mencari jabatan, nafsu untuk mengamankan diri sebetulnya. Nah itu kalau menurut saya pribadi ya itu kita tuh ya haruslah mulai berkesadaran, memundurkan jiwa lah gitu kan, untuk ya bisa mengontrol semua ego, mengontrol pikiran ya. Jadi jangan jiwa itu terbawa oleh pikiran atau terbawa oleh nafsu. Ataupun bahkan sekarang udah lebih parah lagi, jiwanya sudah terkontrol oleh status di WA, status di Instagram, status di media sosial lah seperti itu ya, status segala macam ya, itu udah lebih turun lagi itu kan. Jadi jiwanya mengikuti status. Bahkan terakhir tuh ya saya ngobrol sama anak saya, yang aplikasi buat sepeda itu, buat olahraga tuh Strava ada joki Strava sekarang. Itu kan ngapain juga, Masya Allah, berarti betul-betul mengikuti status itu kan. Ya sudahlah, itu kalau menurut saya pribadi ya itu. Nah namun kalau menurut aturan sebetulnya ya tadi, pelanggaran korupsi itu pelanggaran terhadap etika ya, etika itu kan kalau secara umum kan dalam kehidupan ya, kalau orang sudah tidak beretika ya sudahlah gitu kan, wassalam gitu kan, sudah tidak beretika, lihatnya juga nggak enak kan gitu ya. Apalagi ya dalam pengadaan ya, kalau etika itu tidak diikutin ya sudah gitu kan. Ya karena ya tadi hanya ngikutin nafsnya aja, hanya mengikutin egonya saja gitu kan. Padahal sudah jelas etikanya di sana, jangan boros, jangan mempernyalahgunakan jabatan, jangan menerima hadiah segala macam lah gitu kan. Ya jangan korupsi, ya itu ya kalau etika sudah dilanggar ya boro-boro masalah negara, boro-boro masalah pengadaan. Di keluarga aja kalau nggak ada etika coba gimana coba. Anak nggak punya etika ke orang tua bagaimana? Orang tua nggak punya etika ke anak bagaimana?
pasti kacau balau gitu kan. Ya jangan dulu masalah negara lah, mulailah dari keluarga untuk beretika lah, seperti itu sebetulnya. Nah itu kalau masalah korupsi ya hubungannya ke etika gitu. Mari kita perbaiki etika. Ya sekarang nggak usah ngurusin negara lah, masing-masing aja lah. Sama juga saya juga ya harus banyak belajar lah tentang etika itu. Itu kurang lebih ya. Jadi kalau masalah korupsi di pengadaan, wah ini membuka, misalkan ini statementnya nih ya, katalog ataupun purchasing membuka peluang korupsi. Sebetulnya ya bukan katalognya, itu masalah etikanya gitu kan. Karena apa? Karena dalam katalog itu ya memang kompetisi menurun, kompetisinya dialihkan ke pasar. Namun pasarnya tidak beretika. Pasarnya masih grup-grup itu saja tidak beretika. Pelaku usahanya masih kong kali kong gitu kan. Ya yang ininya juga masih ada uang klik segala macam. Ya bagaimana gitu kan. Sistemnya memang begitu ya. Jadi ya sistemnya memang diarahkan untuk sebetulnya ya sudah baik gitu kan untuk mempercepat, mempermudah gitu kan. Nah cuman masih ada korupsi ya itu etika kembalinya gitu kan. Ya tidak bisa juga semuanya tender kan, nggak bisa juga. Ya, nanti kita bahas lah masalah metode pemilihan. Tapi intinya ya ya kalau mau kompetisi, mau bersaing ya gunakan tender gitu kan. Tapi tidak bisa juga semuanya tender. Ya, tadi itulah simpelnya kita tuh berjalan keluar kan bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa pakai angkutan umum beragam. Nah, itu masing-masing kan ada kapannya kita menggunakan itu. Tapi ya naik sepeda, strapanya cheating, ya percuma juga. Gimana nih? Ya tetap aja gitu kan. Tetap aja kalau strapanya cheating pakai joki ya sudah gitu kan. Tubuh gak bakalan sehat gitu kan. Ya itulah. Itu masalah mental gitu kan, seperti itu. Beda. Jadi konteksnya kadang menyalahkan sistem, menyalahkan aturan, menyalahkan organisasi LKPP gitu kan. Oh, aturannya makin ribet, makin ini. Bukan menurut saya. Ini masalah mental, ya masalah budaya, ya masalah kesadaran sebetulnya. Aturan sudah jelas segala macam. Gitu teman-teman ya. Oke, ada sedikit aja ini saya gatal gitu ya, gatal. Pengen ngomong. Nah, coba lihat ada yang ini ada yang pertanyaan atau gimana ya? Coba lihat ke atas dulu nih. Silahkan kalau ada yang berdiskusi ya. Ini sambil nunggu anak-anak lagi pada mandi ini. Pak, emang PNS PPJ itu beresiko banget ya sampai banyak yang menghindar. Ya ini pengadaan itu banyak digunakan oleh yang tadi yang tidak beretika gitu. Ini siapa nih? Nggak jelas namanya nih. Ya. Nah itu, jadi beresiko itu karena pengadaan banyak digunakan oleh yang tidak beretika gitu kan. Gitu aja sebetulnya sih. Ya sebetulnya ya kembali ke diri kita masing-masing gitu ya. Kalau kita masing-masing kalau nggak usah takut lah ya, ini juga nih mentalitas juga ya. Padahal kan Golden Mean itu kan berani itu adalah sebetulnya pada tengah-tengah ya. Yang salah itu adalah takut, terus yang berlebihan itu adalah nekat kan. Nah sekarang kan berani itu wah jangan berani ya, sekarang ya harus berani aja gitu kan. Dimutasi kemana ya nggak apa-apa, udah insya Allah nggak bakalan hilang rezekinya kok. Saya bicara gini tuh bukan hanya kadang ngomong, saya udah pernah mengalami dan memang kalau seperti itu tuh pasti diselamatkan ya, pasti diselamatkan, nggak usah takut. Itu hanya nakut-nakutin aja ya. Sebetulnya di belakang itu ada ya, kalau kita imannya ya, makanya kalau kita mengaku beriman ya, di belakang itu ada yang maha mengatur, tenang aja, pasti dikasih hadiah besar ya kalau kita berani untuk di jalan yang benar, udah gitu ya. Ya memang kenyataan seperti itu. Toko Juragan, terima kasih banyak karena YouTube Bapak saya lulus P3 ke pengadaan. Ya alhamdulillah ya, sama-sama terima kasih, semoga bermanfaat ya. Ya terus belajar ya, kita sama-sama terus belajar ya. Ya alhamdulillah. Kronologis dibuat pakai apa? Ya silahkan, kalau saya sih pakai Word aja, terus file-filenya di link ke Google Drive. Nah di Google Drive dibikin tuh folder berita acara, folder foto-foto, folder notulensi. Nah, di link semua ke situ ya. Jadi kalau ada pemeriksaan, kalau ada masalah yang kita sudah siap semuanya ya. Semua siap ya. Lengkap alhamdulillah gitu ya. Mubin. Pak, saya mau tanya, kalau PPK itu wajib harus memiliki staf teknis? Tidak wajib ya, dapat ya. Namun ya kalau paket pekerjaannya sudah besar, resiko tinggi ya,
Terus PPK-nya juga tidak mengerti teknis, ya tidak mengerti apa. Misalkan seorang dokter disuruh jadi PPK bangunan, nggak ngerti kan bangunan kan, nah, harus punya staf teknis gitu ya, staf teknis yang ahli dalam bangunan dan ahli dalam pengadaan ya. Dari UKPBJ itu bisa dibantu japung pengadaannya tuh, agar bantu bikin spek, bikin HP dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan, tapi bagaimana tuh Pak kalau kita diancam dimutasi oleh atasan, kalau nggak menangin ya udah nggak apa-apa, minta tolong ke yang maha mengatur aja, jangan takut terus berani udah ya. Tapi itu hidup pilihan lah, silakan ya, hidup pilihan ya, hidup pilihan. Insya Allah ya, kalaupun harus dimutasi ya sudah, pasti nanti insya Allah akan ada hal terbaik. Kalau saya sudah menjalani, sudah merasakan sendiri ya, ternyata ya itu adalah hal yang terbaik ya. Awalnya mungkin kita benci, tapi sekarang saya berterima kasih. Semuanya adalah guru. Semuanya ya ya itulah, bertumbuh, belajar semuanya, nggak apa-apa ya. Nggak usah takut lah seperti itu ya. Jalani aja insya Allah ya. Yakinlah rezeki mah ada pasti ya. Oke, kalau kurang makan mah kesini ke Bogor kalau masalah makan mah ya. Ini nih, hidung. Pak, saya boleh bertanya? Ya boleh atuh. Ini kayak WA nih. Assalamualaikum. Selamat siang, nunggu jawaban dulu. Udah langsung aja, pertanyaannya langsung. Ya, Pak Ideng ya. Ini di WA kadang gitu kan, Assalamualaikum, selamat siang. Diem aja gitu, nunggu jawab dulu. Langsung aja padahal ya. Oke. Kenapa otak bisa ingat hal yang kita lupa, tapi nggak bisa ingat hal yang... Aduh, ini nih. Filsafat ini mah Hideng. Kenapa otak bisa ingat hal yang kita lupa? Nah, ini kalau bisa ingat hal yang kita lupa, biasanya dari intuisi, dari alam bawah sadar, tapi nggak bisa ingat hal yang kita lupakan, nggak bisa ingat hal yang kita lupain, masih bisa ingat ini. Aduh, ini agak berat nih, filsafat ini ya. Tapi kalau statement saya sih gini aja lah, kalau saya sih lebih percaya otak itu yang produknya pikiran itu hanya 5 atau 10% atau berapa ya. Sekarang 90% lebih itu sebetulnya di alam bawah sadar, intuisi itu. Jadi ya mendingan mundurkan jiwa kita, pakailah intuisi. Pikiran itu adalah salah satu source. Ketika jiwa kita mundur, maka intuisi akan lebih berperan di situ ya. Itu Hideng ya. Bahas mengenai biasa kamu random nggak apa-apa lah udah ya. Random ya, udah nggak apa-apa ya. Nggak bisa lapor ke API atau lembaga apa gua perlindungan. Ya bisa lapor, ada di LKPP, ada whistleblowing system, ada KPK, ada bisa laporkan ya. Kalau saya sih berani laporkan, nggak apa-apa ya. Kalau kita benar, ya intinya kembali ke masing-masing ya. Kita juga ya, sekarang memang dunia seperti ini ya. Dunia seperti ini ya, tentunya silakan pilihan. Mau berani dalam kebenaran, mau takut tidak bersuara tapi ya resiko tinggi gitu kan. Itu mau berani tapi tidur nyenyak, tidak ada beban itu kan. Insya Allah kalau rezeki ada ya, ini maksud saya, kalau masalah kekayaan, masalah uang itu ada ilmunya, pelajari lagi itu ya. Kita itu kadang takut miskin atau gimana, takut susah, sebetulnya sih masalah kaya miskin itu ada ilmunya. Mari kita pelajari ya masalah ilmu menjadi kaya itu ya. Bagaimana menabung, bagaimana berinvestasi, bagaimana berusaha ya. Ya kalau sebagai ASN bisa banyak cara untuk menambah penghasilan gitu ya. Jadi ilmu kaya itu tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungannya dengan tadi itu ya, masalah jabatan segala macam ya. Kalau mau jadi kaya ya pelajari ilmu untuk menjadi kaya. Kalau mau uang banyak ya pelajari bagaimana uang bekerja untuk kita. Gitu ya. Jadi jangan takut ya. Belajar terus ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Hideng, soalnya pertama kali jawab dengan benar. Ya, enggak juga nih Om Hideng ini ya. Om Hideng. Kita tuh kadang terlalu paradoks ya, Om Hideng. Benar salah. Benar salah itu ya sebetulnya semuanya kebenaran. Benar salah itu semua kenyataan ya. Kadang ya itu karena kita dari SD kan soal itu benar salah gitu kan. Kalau benar maka yang salah salah, kalau salah maka yang benar salah. Enggak, tidak bisa seperti itu. Dalam hidup itu benar salah itu, terang gelap itu, baik buruk itu semuanya adalah kenyataan. Kita orang yang ngambil jalan salah belum tentu dia itu salah. Mungkin dia itu sedang bertumbuh, sedang diajarin sama Allah. Nanti tiba-tiba mungkin dia akan melenting
akan apa? Mungkin setelah sadar diangkat sama Tuhan yang Maha mengatur. Walau bisawab kita nggak tahu gitu ya. Seperti itu ya Mas Hideng ya. Oke. Saya nanya ke yang lain jawabannya malah bikin saya bingung. Ini harus apa? Olahraga nih apa? Om Hideng ini harus olahraga ya, olahraga dulu biar badannya sehat. Kalau badannya sehat nanti insya Allah apa? Jiwa juga kuat. Nah, ini karena kalau apa? Kalau kita badan tidak sehat, jiwa juga nggak kuat. Itu kadang ada overthinking apa segala macam. Ya coba ini coba saya tanya nih, Om Hideng ini olahraga nggak nih? Rutin berolahraga nggak? Seperti itu ya. Seperti itu. Berani tapi kalau saya nggak apa-apa lah Pak. Iya, daripada nggak bisa tidur, daripada mikir terus, daripada lah menang mending. Cina kalau para penggemar handphone mah ya daripada menang mending. Nah, alhamdulillah ya, cukuplah. Yang berat itu berat badan ini ya. Sudah 1,2 kuintal ini saya ini ya, tapi insya Allah rajin berolahraga ya. Gitu ya. User, Pak, seberapa besar resiko dan wewenang pengawas korlap dinas pada proyek fisik? Seberapa besar resiko wewenang? Ya ini ya agak susah jawabnya deh. Resiko wewenang, ya wewenang ya sesuai teknis ya kan, saya nggak tahu ini proyek apa ya, pasti kan ada wewenangnya, ada tugasnya apa ngapain ya. Ya yang jelas kan pengawas itu kan mengawasi alat, bahan kan itu kan gitu ya. Terus tenaga ahli gitu kan ya. Nah, itu ada ya. Ya resiko ya semuanya tuh ada resiko, ya resiko untung, resiko rugi. Ya maksudnya ya nggak usah pusing dengan resiko lah, dimitigasi aja gitu ya. Mitigasi aja gitu. Ya. Oke, terima kasih jawabannya. Saya jadi mantap buat ngambil formasi PBJ lagi. Ya silahkan lah itu ya. Dan semua ya dalam hidup itu semua pilihan ya. Kembali ke diri masing-masing ya. Dan masing-masing formasi itu pasti ada karakteristik tertentu ya. Dan kadang ya dalam hidup tuh dalam bahasa Sundanya tuh sawang tinawang saling melihat rumput tetangga lebih hijau itu bahasa Sundanya. Lawang tinawang, sawang tinawang itu. Jadi maksudnya melihat orang lain lebih baik, lebih gini. Ya masing-masing ada kelebihan keburukannya ya. Plus minusnya tergantung kita bersyukur aja lah, bersyukur gitu ya. Bersyukur ya. Kadang saya sekarang udah jadi pengelola pengadaan, saya ngiri sama pustakawan. Pustakawan tuh ada teman saya tuh, pustakawan di LKPP, kayaknya enak banget tiap hari baca buku, duduk gitu ya. Dengan tenang, hening di perpustakaan, musik gitu. Kayaknya enak banget ini jadi pustakawan itu ya. Tapi kan tadi itu kadang kita melihat orang lain kayak gimana, padahal ya kebahagiaan itu udah bersyukur gitu. Oke. Begitu ya teman-teman semua, cukup ya. Jadi ya kembali ke laptop ya, tadi bahasannya sebetulnya masalah prinsip dan etika ya. Jadi tolong ketika kita bicara prinsip pengadaan, tolong ya sama frekuensinya nih ya. Jadi kita sedang bicara apa nih gitu kan ya. Satu itu. Terus kalau bicara korupsi ya jangan dibentur-benturkan dengan cara pemilihan ya. Jangan dibentur-benturkan dengan sistem. Ya korupsi itu ya pangkalnya adalah pelanggaran etika ya. Sebetulnya kalau masalah sistem itu ya kalau mau kompetitif harus dikompetisikan nih, harus ada kompetisi bersaing. Ya pakai tender. Tender itu ini juga ada salah baca nih. Tender itu bukan nilai 200 atau 400 ke atas. Tender itu dari 0 sampai berapapun boleh tender. 100 juta pun kalau butuh kompetisi tender silahkan. Tapi kalau kita butuh cepat, kita pingin efisien ya kan, pingin mudah, kan hidup pingin mudah, pingin gampang. Ya udah, pakailah e-purchasing melalui katalog elektronik. Kayak kita aja sekarang saya tanya, kenapa teman-teman belanja online? Coba saya tanya. Kenapa? Atau saya nanya diri sendiri lah. Kenapa saya suka belanja online ya? Teman-teman juga silakan jawab. Ya kalau jawaban saya itu kan mudah. Ya sudah ada di toko online, di Shopee, di Tokped, ya sudah di situ aja. Saya mau beli handphone, kenapa saya harus ke mall? Parkir susah, ya kan? Ini susah.
Tapi persaingan gimana? Ya kan sudah ada, di situ sudah ada bersaing di pasarnya. Sudah ada toko resmi, sudah jelas, sudah ada speknya, ya kan? Tapi korupsi, siapa yang korupsi? Nah itu kan kembali. Kalau saya mau korupsi ya lain lagi. Misalkan kalau korupsi ya, saya nyuruh ke anak saya buat beli handphone dari toko online. Nah, saya kasih misalkan 5 juta, ya kan? Terus beli handphone yang 3 juta. Anak saya bilang 4 juta. Nah, itu berarti korupsi anak saya. Bukan online-nya. Yang melakukan online-nya. Gitulah, mudah-mudahan ya. Bukan apa-apa ya yang namanya pokja konten itu. Kalau kata guru gembul itu kadang kalau baca-baca konten negatif atau baca-baca komen negatif tuh memang rada-rada pusing gitu ya, memang ya gitu ya, mempengaruhi juga gitu ya, rada-rada gatal lah gitu ya. Betul tuh kata-kata guru gembul tuh, saya baca di guru gembul memang mempengaruhi juga ya. Ya sekarang kan ada gubernur konten ya, kalau saya nih pokja konten ya, pengelola pengadaan konten ya, jadi selalu konten ya. Oke cukup ya, makasih semuanya ya, makasih banyak ya, tetap silahkan bisa cek-cek di YouTube belajar pengadaan, di TikTok belajar pengadaan. Oh ya saya juga buka itu, coba-coba buka Spotify ya belajar pengadaan ya, tolong dicek tuh healthy.net ya belajar pengadaan Spotify. Nggak tahu nih karena menurut teman-teman gimana Spotify itu ada yang pakai nggak sih, banyak pakai nggak tahu ya, saya kan Gen X ya. Nah Gen X kalau gen lainnya milenial tuh pakai nggak Spotify atau gimana ya? Ya ini coba-coba aja lah Spotify belajar pengadaan ya healthy.net ya seperti itu. Oke, gitu ya, cukup ya. Nanti yang baru masuk yang ini silahkan nanti rekamannya bisa dilihat ya di TikTok ataupun di YouTube ya, di YouTube belajar pengadaan. Terima kasih banyak ya yang sudah join. Terima kasih banyak yang sudah komentar ataupun diskusi ya. Semoga semuanya sehat selalu ya. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Om Hideng itu olahraga Om Hideng ya. Kayaknya Om Hideng ini kurang olahraga ini ya. Nah, olahraga terus siapa tadi? Yang masalah berani ya, itulah. Berani aja lah udahlah ya, berani aja ya. Insya Allah ya. Insya Allah masih bisa makan ya, insya Allah ya. Kalau nggak bisa makan datang ke Bogor lah ya. Kita makan soto Bogor lah ya. Nah, aman lah ya. Nah, tuh kita tuh kadang ya susah itu bukan karena kebutuhan, karena ego ya, karena keinginan. Insya Allah ya, aman ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, salam pengadaan dari Bogor. Saya selesaikan live-nya. Mana live?